Samosir dikenal karena putra-putri Samosir sudah banyak yang sukses di perantauan. Baik bidang bisnis, kepegawaian maupun karir politik. Kesuksesan tidak membuat mereka lupa akan kampung halaman. Walau sebahagian ada yang tak peduli sama sekali. Ada juga yang berhasil menimba ilmu pendidikan di perantauan dan ingin diterapkannya untuk membangun kampung halamannya. Hal itu memang sangat jarang. Namun itu ada di Samosir saat ini dilakukan oleh pemuda milenial bernama Vandiko Timotius Gultom. Awalnya, nama Vandiko belum dikenal banyak orang. Bahkan di dunia maya, mungkin juga tak pernah disebut dalam berita media. Saat pertama ia muncul di Samosir, orang mengira ia hanya sebagai anak muda biasa polos yang tak ada bedanya dengan pemuda yang lain. Memang iya, Vandiko hanya anak muda biasa sama seperti pemuda yang lain. Tak ada yang istimewa, ia hanya seorang anak yang tekun beribadah dan tunduk pada nasihat orang tuanya. Banyak pemuda yang seperti itu. Mengenal lebih dalam lagi dari sosok milenial ini. Vandiko Timotius Gultom adalah pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Februari tahun 1992. Dari pasangan Ober Gultom dan Junita Panjaitan. Ayahnya, Ober Gultom adalah seorang pejabat tinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Vandiko merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dalam keluarga. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Ersya, Diva, dan Pita, serta seorang kakak laki-laki bernama Andrew. Dari berbagai sumber tentang profil Vandiko Timotius Gultom, Vandiko menempuh pendidikan sekolah dasar di Santa Maria di Kota Waringin Barat pada tahun 1998. Kalimantan. Ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Paulus di Palangkaraya pada tahun 2004 dan Sekolah Menengah Atas Santo Thomas di Medan pada tahun 2007. Lulus dari SMA, Vandiko merantau ke Pulau Jawa dan menempuh studi teknik sipil di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2010. Tahun 2016, ia menerima gelar sarjana teknik dari institut tersebut. Secara kebetulan atau sengaja atau memang sudah berjodoh kalau Vandiko akan jadi Bupati Samosir. Ternyata gelar sarjana teknik yang diterima Vandiko dengan skripsi yang berjudul Studi Kelayakan Perubahan Status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional dengan Hierarki Arteri Primer ditinjau dari segi ekonomi pada ruas Jalan Tele, Pangururan Kabupaten Samosir. Melihat usianya yang masih sangat muda dengan tidak kewalahan masalah biaya, di mana saat ini ia harusnya menikmati masa lajangnya dengan teman-temannya, pacaran, bersenang-senang, jalan-jalan kemana-mana dan masih banyak lagi. Namun itu tidak dilakukannya. Bukan tak bisa ia menyenangkan diri untuk melewati masa mudanya dengan harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Itulah uniknya pemuda yang satu ini. Ia memutuskan untuk datang ke kampung halaman orang tuanya Samosir. Ia terpanggil melihat tanah kelahiran nenek moyangnya masih sangat tertinggal dibanding dengan daerah lain. Dengan dukungan penuh oleh kedua orang tuanya, Vandiko memutuskan ikut bertarung dalam politik pilkada Samosir. Kini Vandiko Timotius Gultom adalah seorang politikus muda yang menjabat sebagai Bupati Samosir sejak tanggal 26 April tahun 2021. Vandiko terpilih sebagai Bupati Samosir dan Martua Sitanggang sebagai Wakil Bupati periode tahun 2021 sampai tahun 2024 melalui pemilihan Kepala Daerah Samosir tahun 2020. Ia mengalahkan calon petahana Rapidin Simbolon Juang Sinaga dan calon independen Marhuale Simbolon Guntur Sinaga. Sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Samosir, Vandiko bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Vandiko dikenal orang yang ramah santun dan rajin beribadah. Jauh sebelum mempromosikan diri akan terjun ke dunia politik di Samosir. Pada masa pandemi COVID-19, generasi milenial ini sudah memberikan bantuan kepada ribuan masyarakat Samosir. Bantuannya diberikan berupa bahan sembako, di mana pada saat itu masyarakat sangat membutuhkannya.
Kala itu beredar isu di masyarakat bahwa Fandiko Gultom akan disandingkan dengan Ketua Umum Toga Sinaga PPTSB, Manihut Sinaga. Sehingga di medsos sempat viral disebut-sebut, Mafan, yang artinya Manihut Fandiko. Tapi itu gagal. Tak lama setelah itu, sempat juga terpajang beberapa baliho yang bertuliskan, Farao, yang artinya Fandiko Raun. Namun itu juga gagal. Setelah menjalani berbagai proses dinamika politik, akhirnya Fandiko memutuskan untuk meminang Martua Sitanggang sebagai pasangannya. Mereka pun melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan diri ke desa-desa yang ada di Kabupaten Samosir. Akhirnya Fandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir ke Komisi Pemilihan Umum KPU Samosir. Pasangan Fandiko Gultom dan Martua Sitanggang disingkat dengan VANTAS, dengan tagline, Pro Perubahan. Mereka diusung oleh 6 partai, yakni, Partai Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Partai Hanura. Pasangan Fantas juga didukung oleh 3 partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Samosir, yakni, Partai PAN, Garuda, dan Partai Perindo. Pasangan Fandiko berhadapan dengan kandidat petahana Rapidin Simbolon yang maju dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan Laksamana Pertama Purn Marhuale Simbolon, yang maju sebagai calon perseorangan. Pemilu diadakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di hari yang sama bersamaan dengan Pilkada serentak yang digelar di seluruh Indonesia 2020. Alhasil, setelah penghitungan surat suara selesai, pasangan Fandiko Martua berhasil sebagai pemenang suara terbanyak. Walau Pilkada Samosir sempat bergejolak sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuduhan money politik yang disebut Togu Toguro atau TTR. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan di persidangan. Hingga akhirnya pasangan Fantas dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Samosir periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Tak lama setelah Fandiko Gultom menjabat sebagai Bupati, tak ada dendam antara sesama kontestan pilkada. Layaknya Jokowi angkat lawan politiknya Prabowo jadi menteri, Fandiko Gultom mengangkat lawan politiknya Marhuale Simbolon sebagai tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan atau TBPP bersama dengan mantan Bupati Samosir 2 periode Manindar Simbolon, Pahalatua Simbolon, Benediktus Gultom, dan Charles Sitindaon. Menyusul belakangan ini diangkat 2 orang lagi TBPP, yakni Raun Sitanggang dan Pirma Simbolon. Banyak yang berpikir, apa yang bisa dilakukan pemuda milenial itu setelah dilantik sebagai Bupati Samosir? Karena Fandiko dinilai masih belum berpengalaman. Hingga saat ini, sudah jalan 2 tahun menjabat, Fandiko tak jarang menerima bulian dan tudingan-tudingan miring. Bahkan ada juga yang menyebutnya si Pumpe. Tapi hal itu sama sekali tidak ditanggapinya serius. Ia lebih memilih fokus terhadap apa yang bisa dikerjakannya untuk Samosir. Fandiko yakin dengan nasihat yang diberikan ayahnya. Karena ayahnya sudah berpengalaman cukup dalam birokrasi. Memang tidak semua program yang dijanjikannya pada saat berkampanye dapat terrealisasi. Berhubung karena saat ini negara dalam situasi pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Namun tidak sedikit juga janji kampanyenya yang tertuang dalam 10 program unggulannya sudah tercapai dan ada yang sedang dalam tahap proses. Banyak program pembangunan yang telah dirasakan masyarakat setelah pasangan Fantas sebagai pemimpin Samosir. Di antaranya, Jalan Bypass Pamururan, Long B Pamururan dan Onan Runggu, 45 desa wisata, sirtunisasi sepanjang 1.280 km jalan baru, pertanian terpadu 2.650 hektar, Pangula Natur, pembuatan mandiri pupuk organik, pemberian pupuk dan bibit gratis pada kelompok tani secara bertahap, beasiswa berprestasi, program bunga desa atau Bupati Ngantor di desa, revitalisasi kota Pangururan, peningkatan harian janji raja,
penghijauan 600 hektar, dan masih banyak lagi. Fandiko memang terlihat baik dan ramah. Namun di balik itu, ternyata ia juga bisa menjadi orang yang tegas. Hal itu dilihat pada saat ia langsung turun ke lokasi perjudian jenis tembak ikan. Ia marah dan meminta dengan tegas supaya aparat penegak hukum memberantas perjudian di wilayah kekuasaannya. Bukan itu saja, Fandiko berani turun langsung ke lokasi tempat hiburan malam yang masih beroperasi pada masa pandemi COVID-19. Ia bersama rombongan petugas razia gabungan membubarkan klub malam untuk mencegah penularan COVID-19. Soal urusan kerja, Fandiko juga tidak toleran terhadap kinerja pegawai yang kurang bagus. Ia bahkan tidak segan-segan marah saat anak buahnya tidak becus bekerja, karena ia sendiri harus mengesampingkan masa mudanya demi mengedepankan tugas negara yang diembannya. Di samping kepemimpinannya sebagai bupati, sikapnya terhadap masyarakat juga tidak berubah. Fandiko dikenal sangat akrab dengan masyarakat, apalagi terhadap orang tua, kaum ibu-ibu, dan anak-anak. Setiap kali Fandiko berkunjung ke satu desa, ia selalu dikerumuni masyarakat dan berfoto bersama. Tak segan-segan, masyarakat langsung menyampaikan keluhannya kepada Fandiko. Tak jarang, karena Fandiko yang masih berstatus lajang dijadikan sebagai bahan candaan, membuat suasana jadi ceria. Saat ini kembali beredar isu di tengah masyarakat, bahwa Fandiko akan melanjutkan karir politiknya ke tingkat Provinsi Sumut. Ada yang bilang, ia akan mencalonkan diri sebagai Sumut 2. Namun belum pasti siapa calon Sumut 1 yang akan menggandengannya di Pilgub mendatang. Ada juga yang mengatakan Fandiko akan lanjut mencalonkan diri sebagai calon Bupati Samosir kedua periode. Kehadiran Fandiko di Samosir berhasil mengubah paradigma-paradigma lama yang masih tertanam di pikiran masyarakat Samosir selama ini, yang menyebutkan bahwasanya anak muda belum layak terjun ke dunia politik. Namun Fandiko menanamkan paradigma baru, bahwasanya sudah waktunya anak muda terjun ke dunia politik, sebagaimana dilihatnya dalam dunia politik tingkat nasional. Fandiko Timotius Gultom yang dulu tidak dikenal banyak orang, kini ia dikenal sampai tingkat kalangan pejabat tinggi. Apalagi sejak dijadikannya Samosir jadi KSPN, Fandiko kini lebih sering bertemu dengan pejabat-pejabat di tingkat nasional untuk program pembangunan Samosir. Satu hal yang unik tentang kepribadian Fandiko Timotius Gultom, ia memang tidak terlihat dekat dan akrab dengan pejabat tinggi dan orang-orang terkemuka. Namun pemuda milenial ini sangat dekat dengan orang tua, ibu-ibu dan anak-anak. Duduk di atas tanah tanpa alas bersama nenek tua yang makan sirih itu sudah biasa. Borol bebas dengan anak-anak dan kaum ibu-ibu itulah Fandiko Timotius, keturunan dari putra Sitamiang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.